Kesempatan kali ini kita akan membahas dan mungkin tidak akan pernah bosan bahasan seperti ini tentang masalah keutamaan hari Jumat. Jumat ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa dan kita akan coba mendengarkan bagaimana dalil-dalil menjelaskan tentang keutamaan hari ini supaya kita memposisikan diri kita dalam hal memuliakan hari ini dan memaksimalkan ibadah di dalamnya. Yang pertama, dalam keutamaan hari Jumat sendiri, Allah Azza wa Jal telah menamakan surah khusus dalam Al-Quran dengan nama surah Al-Jum'ah. Dan di dalam surah ini, surah nomor 62 dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalamnya agar kita melakukan perintah ibadah solat Jumat seperti sekarang. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang beriman, jika telah dikumandangkan panggilan untuk mengerjakan salat Jumat, maka bersegeralah. Fas'au artinya segera dengan meninggalkan semua aktivitas termasuk transaksi jual beli, dan perbanyaklah ya. Dan itu lebih baik buat kalian kalau kalian mengetahuinya. Di dalam hadis Nabi SAW cukup banyak. Di antaranya adalah hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan juga An-Nasai. Kata Nabi SAW, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Ketahuilah hari yang paling baik di mana matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Fihi khulika Adam, pada hari itulah Nabi Adam diciptakan. Wa fihi dakhalal jannah, dan pada hari itu juga dia dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha, dan di hari Jumat pula dia dikeluarkan dari surga sehingga diturunkan di muka bumi ini. Di dalam hadis yang lain kata baginda Nabi SAW, ma tala'atis syamsu wala gharabat ala yaumin khairin min yaumil jum'ah. Ketahuilah tidak akan pernah ada hari di mana matahari terbit ataupun terbenam padanya lebih baik daripada hari Jumat. Hadanallahu lahu, Allah telah memberikan petunjuk kepada kita umat Islam agar memiliki hari Jumat ini. Wa dhallan nasu anhu, sementara orang-orang semua tersesat dari itu. Fannasu lana fihi taba', fannasu lana fihi taba'. Orang-orang hanya ikut-ikut saja dengan kita. Artinya, kalau ada orang melakukan satu perbuatan di hari Jumat ini atau memuliakan hari Jumat, maka mereka hanya ikut dengan kaum muslimin. Walil Yahud yaumus sabt, orang-orang Yahudi memilih hari Sabtu. Walin Nasara yaumul Ahad, orang-orang Nasrani memilih hari Ahad. Inna fihi sa'atan la yuwafiquha mu'minun yusalli yas'alullaha syai'a illa a'tah. Ketahuilah di hari Jumat itu ada waktu, tidak ada seorang muslim pun yang meminta sesuatu hajat kepada Allah kecuali Allah akan memberikannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh Syekh Albani. Di dalam riwayat yang lain, riwayat yang sangat mulia, Anas bin Malik radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang mulia berkata, "Uridatil Jum'atu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Telah ditawarkan Jumat itu kepada Nabi SAW. Ja'ahu biha Jibril alaihissalam fi kaffatin atau fi kaffihi kal mir'atil bayda. Jibril alaihissalam atau Jibril ya disebutkan dalam riwayat ini membawa Jumat itu di telapak tangannya ibaratnya seperti kaca putih bersih. Fi wasatiha kan nuqtatis sauda, di tengah-tengah cermin itu ada titik berwarna hitam. Faqala, maka Nabi SAW bertanya kepada Jibril, ma hadhihi ya Jibril, apa ini wahai Jibril? Qala hadhil jum'ah ya'riduha alaika rabbuk. Ini adalah hari Jumat di mana Tuhanmu menawarkannya kepadamu. Litakuna laka 'idan, agar hari itu menjadi hari raya untukmu, wa liqaumika min ba'dik, dan juga untuk kaummu setelah engkau meninggal. Walakum fiha khair, di hari Jumat itu Allah siapkan banyak sekali kebaikan untuk kalian. Wa takunu antal awwal, engkaulah orang pertama yang ditawarkan. Wa takunul yahuda wan nasara min ba'dik, kalau sampai kau tolak maka baru ditawarkan kepada Yahudi dan Nasrani. Wa fiha sa'atun la yadu ahadun rabbahu fiha khairun huwa lahu qusim illa a'tahu,
Dan di waktu itu, di hari Jumat, ada waktu tidak ada seseorang pun yang berdoa kepada Tuhannya kebaikan yang memang bagian daripada yang harus dia terima, kecuali akan diberikan. Au ta'awwadha min syarrin illa dufi'a anhu ma huwa a'zama minhu. Atau dia berlindung dari keburukan, ya, maka Allah akan menyelamatkan dia dari keburukan yang lebih besar daripada apa yang dia berlindung darinya. Wa nahnu nad'uuhu fil akhirati yaumal mazid. Dan ketahuilah kami para malaikat menyebutkan hari Jumat atau memanggil hari Jumat di hari kiamat nanti sebagai hari tambahan. Diriwayatkan oleh Tabarani dengan sanad hasan sahih. Di hari Jumat ini, selain tadi keutamaan-keutamaan yang sudah kita sebutkan beberapa riwayatnya, walaupun cukup banyak keutamaan dalam Jumat ini, ada amal-amal yang sangat dianjurkan. Yang pertama adalah sholat Jumat itu sendiri sebagaimana sekarang kita lakukan. Beranjak daripada firman Allah SWT tadi, ya, yang kita bacakan surah Jumat, surah 62 ayat 9, dan juga hadis Nabi SAW yang cukup banyak. Di antaranya hadis sahih riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, man tawadda fa ahsanal wudu'a, siapa yang berwudu dan membaguskan wudunya, thumma atal jum'ata fastama'a wa ansat, kemudian dia menghadiri Jumat dan dia mendengarkan serta serius mendengarkan dengan baik khutbah, ghufira lahu ma bainahu bainal jum'atil ukhra, diampuni dosa-dosanya antara Jumat itu dengan Jumat yang setelahnya, wa ziyadatu thalathati ayyam, dan ditambah lagi 3 hari. Artinya hanya dengan menghadiri Jumat, berwudu dengan sempurna, mendengarkan khutbah mungkin sekitar setengah jam atau lebih, maka sudah cukup untuk membersihkan dosa kita 10 hari. Jumat ini ke Jumat depan ditambah 3 hari selanjutnya. Juga dalam sholat Jumat ini atau dalam pelaksanaan Jumat ini khusus bagi laki-laki umumnya, walaupun bagi perempuan sebagian ulama mengatakan hukumnya boleh, tapi bukan anjuran. Tapi bagi laki-laki hukumnya wajib. Dianjurkan pada saat menghadiri Jumat untuk bersih-bersih, dan ini bagian daripada anjuran syariat. Mandi, menggunakan parfum, minyak wangi, menggunakan baju yang terbaik, menyisir rambut dengan rapi. Beranjak daripada hadis riwayatkan Imam Bukhari dan juga An-Nasa'i, di mana baginda Nabi SAW bersabda, la yaktasilu rajulun yaumal jum'ati wa yatatahharu mastata' min tuhrin wa yaddahinu min duhnihi wa yamassu min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriqu baina ithnain thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsitu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati al-ukhra. Artinya tidak ada seseorang pun laki-laki yang mandi di hari Jumat kemudian dia membersihkan atau bersuci semampunya, artinya dia tambah apa yang bisa dia bersihkan dibandingkan mandi-mandi di hari biasanya, dan juga dia menggunakan minyak semampunya, bisa mana minyak menyisir untuk menyisir rambutnya, atau ada minyak yang dia gosok di badannya, dan juga dia menggunakan minyak wangi yang ada di rumahnya, kemudian dia keluar dan tidak memisahkan antara 2 orang yang sudah duduk, kemudian dia sholat yang telah diperintahkan baginya, sebagian ulama mengatakan tahiyat masjid, kemudian dia mendengarkan kalau imam sudah berkhutbah atau berbicara, kecuali pasti akan diampuni dosanya antara Jumat ini dengan Jumat setelahnya. Juga dalam hadis yang lain, perintah tentang untuk bersih-bersih, ya, wangi di hari Jumat adalah sabda Nabi SAW, man iktasala yawmal jum'ah, siapa yang mandi di hari Jumat, wa massa min tib in kana indahu, lalu dia pakai parfum kalau dia memilikinya, wa labisa min ahsana thiyabihi, dan dia menggunakan baju terbaiknya, thumma kharaja hatta ya'ti al-masjid, kemudian dia keluar lalu kemudian dia datang ke masjid, fayarka ma bada lahu, kemudian dia sholat yang dia mampu, walam yu'zi ahadan, dia tidak mengganggu siapapun, thumma ansata hatta yusalli, kemudian dia dengarkan baik-baik khutbah sampai dia sholat, kana kaffaratun lima baina wa bainal jum'atil ukhra, dipastikan akan membersihkan dosanya antara Jumat itu dan Jumat setelahnya. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Khuzaimah dan juga dihasankan oleh para ulama. Selain bersih